Jadi di terminal ini nggak cuma busnya aja yang kita periksa, tapi Bisa. supirnya juga ya Bapak ya, Iya. tapi manusianya juga harus seperti Bapak ya. Kan mensana in corpore sano, di dalam Hmm. base yang sehat terdapat pengemudi yang sehat. Benar. Cocok itu Pak. Iya, karena memang sekarang itu sebagian besar kecelakaan bunuh diri Pak, karena memang human error ya. Iya. Nah ini kadang-kadang memang mungkin errornya tadi mungkin apakah karena sakit, apakah mungkin karena kelelahan, atau mungkin lain-lain. Ini kayaknya memang benar sih Mas Agung. Ya Bapak. Ini mungkin sesuai dengan arahan Ketua KNKT nanti, paling enggak bagaimana juga nanti di Terminal Tidar itu juga bisa ngawasi orangnya ya Pak. Iya, Iya. betul. Jadi benar-benar yang laik jalan itu tidak hanya kendaraannya tetapi juga sopirnya. Supirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mitra Darat, kembali lagi nih bersama kita di podcast Ngopi Terminal Tidar Magelang ya Putri ya. Betul banget Agung. Hari ini bersama kita Putri sudah ada dari Ketua KNKT, Komite Nasional Keselamatan Transportasi. Iya. Di depan kita sudah ada Bapak Suryanto. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak, selamat siang Mas. Selamat siang Pak. Sehat Bapak? Sehat. Alhamdulillah. Dan juga di samping kita sudah ada Bapak Pengawas Satuan Pelayanan Terminal Tipe Tidar Kota Magelang. Selamat siang Bapak Aris. Selamat siang Mbak Putri, Mas Agung, selamat siang, sehat selalu semua ya. Amin, amin, amin. Oke. Ini ngomong-ngomong kita mau ngebahas tentang apa nih Gung di episode kali ini? Nah, berhubung hari ini bersama kita sudah ada Ketua KNKT atau Komite Nasional Keselamatan Transportasi, berarti kita akan ngomongin seputar keselamatan transportasi mungkin lebih spesifiknya transportasi darat, Betul Putri. banget. Nah, yang pertama yang ingin saya tanyakan nih Bapak, kira-kira setelah berkunjung ke Terminal Tidar Magelang, apa nih Bapak yang perlu kita tingkatkan untuk meningkatkan sebuah keselamatan di terminal Bapak? Pertama saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kami untuk bisa berkunjung ke terminal tipe A Tidar Magelang ya. Secara basicnya sudah bagus dan tadi dipresentasikan masalah pengawasan. Pemerintah itu kan salah satu fungsinya adalah pengawasan untuk menjamin keselamatan transportasi. Tadi begitu bis masuk bahwa kirnya hidup apa tidak sudah dilakukan pengawasan secara otomatis. Kalau kirnya nggak hidup atau kirnya sudah mati akan diberi peringatan. Secara basicnya sudah bagus. Cuman tadi ada satu hal lagi yang perlu ditingkatkan adalah keselamatan itu antara kendaraan dan pengemudinya, dua-duanya harus laik. Betul. Maka itu tadi saya sampaikan jam kerja pengemudi dan jam istirahat pengemudi itu juga harus menjadi bagian yang harus dikontrol untuk menjamin keselamatan, karena kecelakaan kendaraan ini menurut data kami sekitar 80% itu adalah faktor human factor, faktor manusia, dan sebagian besar adalah masalah kelelahan. Nah, jadi sekarang ini kita fokusnya untuk masalah keselamatan itu kita melihat lebih kepada masalah pengemudinya, kesehatan dari pengemudi. Nah, di sini di Terminal Tidar ini juga kami mengharapkan ada tempat istirahat pengemudi, karena kalau pengemudi itu istirahatnya nggak baik, maka kesehatannya juga akan tidak baik. Dan hasil penelitian kami dengan UGM itu 50% ke atas pengemudi itu kesehatannya bermasalah. Ada yang kolesterol, ada yang diabetes, ada bahkan yang sakit ginjal karena kurang minum. Ternyata banyak pengemudi bis karena takut kencing di jalan, mereka nahan minum. Jadi supaya nggak gampang kencing. Nah, Mengurangi lah Pak ya. Mengurangi minum. Nah, ini berakibat fatal bagi kesehatan pengemudi itu sendiri. Saya bilang ada beberapa pengemudi, Pak, jangan sungkan-sungkan kalau mau kencing ya kencing aja di setiap rest area. Mau baru jalan 20 km ya istirahat aja masuk rest area daripada mengorbankan kesehatannya sendiri. Nah, ini yang salah satu kita harapkan di Terminal Tidar ini, selain kendaraan yang dipantau, yang diawasi sesuai dengan tupoksinya dari negara, ya juga jam kerja dan istirahat pengemudi.
ini salah satu hal yang penting. Oke. Siap Bapak. Ini Baik. kayaknya PR tersendiri buat kita ya. Betul, betul Bapak. Karena mohon izin Bapak, selama ini kan kita pengawasan termasuk di sistem kita hanya kelaikan kendaraan. Mungkin arahan Bapak nanti akan kita masukkan di sistem kita juga, bagaimana secara otomatis nanti terkait jam kerja dari supir juga akan kita ketahui di sistem kita nanti Bapak. Iya. Nah terus tadi ada pemeriksaan tensi. Iya. Nah ini kebijakan dari Kementerian Perhubungan, sekarang udah ada pemeriksaan tensi ini secara gratis untuk pengemudi ataupun untuk penumpang. Nah kalau tensinya tinggi, mereka mau kita apakan gitu. Iya. Nah kalau orang tensinya tinggi, mengemudi kendaraan itu juga akan cepat lelah, cepat bahaya ngantuk, juga. dan refleksnya lambat. Nah ini yang juga harus, ya ini PR dari pemerintah pusat mau seperti apa, tapi minimum di terminal Tidar ini sebagai percontohan nanti apa yang harus dilakukan. Mungkin pengemudinya kita minta, Mas kalau merasa ngantuk jangan sungkan-sungkan untuk gantian dengan temennya kalau mereka berdua. Tapi kalau sendirian ya kalau Anda merasa ngantuk ya sudah minggir saja. Nah ini yang perlu disosialisasikan kepada pengemudi, karena sekali lagi bahwa kalau ketahuan tensinya tinggi ini sudah satu indikasi dan sudah bagus satu step ke depan bahwa mereka tahu pengemudi bahwa saya mempunyai masalah, maka dia lebih hati-hati untuk mengemudi. Saya ini akan ngantukan. Iya. Nah mungkin kalau bisa ada penggantinya ya diminta penggantinya aja. Baik Bapak. Jadi di terminal ini nggak cuma busnya aja yang kita periksa, tapi supirnya juga ya Bapak ya. Tapi manusianya juga harus seperti Bapak ya. Kan mensana in corpore sano, di dalam base yang sehat terdapat pengemudi yang sehat. Cocok itu Pak. Iya karena memang sekarang itu sebagian besar kecelakaan mohon izin Pak, karena memang human error ya. Iya. Nah ini kadang-kadang memang mungkin errornya tadi mungkin apakah karena sakit, apakah mungkin karena kelelahan, atau mungkin lain-lain. Ini kayaknya memang benar sih Mas Agung. Iya Bapak. Ini mungkin sesuai dengan arahan Ketua KNKT nanti, paling enggak bagaimana juga nanti di terminal Tidar itu juga bisa ngawasi orangnya ya Pak. Iya, betul. Jadi benar-benar yang laik jalan itu tidak hanya kendaraannya tetapi juga sopirnya. Ini siapa Pak? Nanti coba kita buatkan khusus form di sistem kita supaya ada pengawasan di situ. Tapi mohon izin Bapak, sebenarnya kalau bisa nih paling nggak ada 2 terminal yang bisa connect gitu. Karena itu bisa kelihatan. Gimana tuh Bapak maksudnya Bapak? Jadi misalkan nih perjalanan sopir itu kan kalau kita mau lihat dia lamanya itu kan dari asal dan tujuan. Ya. Jadi kita bisa mengetahui asal, tengah, tujuan. Dia udah ketahuan nih. Dia jam berapa dari sini sampai di sini jam berapa, sampai di sini jam berapa. Nah, itu bisa kita terapkan di 3 terminal itu bisa nanti. Cuma mungkin tapi PR kita aja nanti. Tapi paling enggak ini sesuatu masukan yang berharga buat kita semuanya, termasuk mitra dari seluruh Indonesia, termasuk para pengemudi. Ini paling enggak memang faktor kecelakaan sekarang kan utamanya banyak di kelelahan tadi. Zaman dulu itu mohon izin Bapak, kalau sopir itu biasanya pakai sopir ada pengemudi cadangannya biasanya. Sekarang itu kan kebanyakan desain single Bapak. Iya. Ini yang sangat berpengaruh. Sekarang itu kecelakaan itu banyak yang single. Apalagi nanti kalau pas padat kayak gini, waktu istirahatnya kurang, ini yang membuat ini. Termasuk saran dari beliau tadi, mudah-mudahan bisa kita terapkan di terminal Tidar. Ini Pak, tempat istirahat untuk pengemudi. Mudah-mudahan bisa kita wujudkan segera. Termasuk mudah-mudahan walaupun tanpa non budgeter. Itu nanti bagaimana caranya, tadi arahan dari beliau juga tadi sebelum kita podcast, ya nanti kita bicara nih lah. Putar-putar gitu ya. Iya. Jadi kemarin kita bicara dengan beberapa PO, dengan beberapa pengemudi. Rata-rata sekarang perusahaan angkutan penumpang atau angkutan barang, mereka punya base katakan 50. Pengemudinya ada 25. Separuhnya sendiri. Separuhnya ya Pak? Iya, jadi mereka sekarang cari pengemudi itu susah. Nah, yang ada ini harus dimimi, dimimi itu di eman-eman. Eman-eman gitu. Dan harus kita, bagaimana caranya kita usahakan mereka itu harus tetap sehat. Untuk tetap sehat, masalah istirahat itu harus menjadi perhatian kita. Utang tidur dibayar tidur, nggak bisa dibayar apapun. Nah ini yang maka itu saya minta Pak Aris
untuk menyediakan tempat istirahat pengemudi yang layak dan tidak memberatkan. Mungkin di situ kalau pengen istirahat tidur dengan nyaman, ada AC-nya, ada apa, mungkin bayar 10.000. 10.000 itu untuk ganti spray, terus Bantal. kopi, bantal, terus kebersihan kamar mandi segala macam. Nah, untuk itulah. Jangan mencari keuntungan dari situ. Jadi itu bukan tujuannya untuk mencari untung, tapi kita bagaimana memfasilitasi pengemudi yang jumlahnya sekarang sangat sulit untuk didapatkan, dan sekarang ini banyak pengemudi bis maupun angkutan barang ini mereka beralih, karena kalau pengemudi bis dan angkutan itu kalau terjadi apa-apa pasti ada dua alamat, dua tujuan. Kalau dia selamat jadi tersangka atau meninggal. Nah ini kan resikonya berat, tapi kesejahteraannya kita juga tidak memikirkan. Nah ini yang akhirnya sekarang banyak orang tidak mau jadi pengemudi. Jadi pengemudi yang ada ini harus benar-benar sekali lagi harus dieman-eman, disayang-sayang, dan kita uangkan lah. Ini Siap Bapak. yang menjadi tugas kita. Ya Dari salah satu pemerintah. Pak Aris bagaimana mengelola di terminal ini untuk bisa menguangkan pengemudi sehingga bisa nanti saya ingin dengar bahwa semua bis yang masuk ke Tidar dijamin pasti sampai tujuan dengan selamat. Siap Bapak. Ini paling nggak ini PR kita semua. Jadi banyak melayani para pengemudi. Itu supaya mereka tadi dipastikan kesehatannya. Terus yang kedua, mohon izin ya Pak ya, dipastikan mereka bisa istirahat di terminal Tidar. Ini kayaknya PR bagi kami Pak. Iya. Nggih. Kalau dari hasil investigasi kecelakaan ada 3 fundamental yang menyebabkan kecelakaan tapi masih terabaikan lah di transportasi darat. Satu adalah masalah perawatan kendaraan. Kalau di kereta api, di pesawat, di kapal itu ada aturan yang mewajibkan perawatan. Di darat ini nggak ada. Minimum perawatan safety item lah, rem. Setiap 3 tahun harus di overhaul. Jadi dijamin. Kalau sekarang ini kan mereka ngerawat kalau ada keluhan, telat. Apalagi sistem rem. Kalau ada keluhan berarti sudah ada masalah. Jadi kalau safety item itu selama dipakai harus dijamin tidak ada masalah. Bukan kalau ada masalah baru saya perbaiki. Maka itu harus ada aturan yang mewajibkan untuk perawatan. Yang kedua adalah masalah jam kerja dan istirahat. Masinis jam kerjanya adalah 8 jam per hari, jam efektif mengemudi menjalankan kereta itu 4 jam per hari. Pilot jam kerjanya 14 jam per hari, tapi jam membawa pesawatnya 8 jam per hari. Per minggu dibatasi 30 jam, per bulan dibatasi 110 jam, per tahun dibatasi 1050 jam. Oh ada ininya ya Pak ya? Ada batasannya. Iya. Nah untuk angkutan barang dan penumpang ini nggak ada batasannya, nggak ada regulasinya. Regulasinya itu ya Bapak Iya. ya. Terus kemudian tidak ada pilot masinis yang kesehatannya tidak fit, itu bisa dapat license atau dapat SIM lah. Ya. Dan selama dia kesehatannya nggak baik, SIM-nya itu mati sementara. Kalau di darat pengemudi angkutan nggak ada standar kesehatan fisik dan mentalnya. Ya. Nah ini kita juga lagi mengajukan kepada Menteri Tenaga Kerja, Menteri Kesehatan, Menteri Perhubungan untuk mereka di setiap tahun diperbolehkan untuk medical check up Ya, dengan kesehatan. fasilitas BPJS. Kalau pengemudinya nggak sehat, otomatis nanti bermasalah, kemampuan pengemudinya juga akan terpengaruh. Siap Bapak. Ini paling enggak, ini menurut saya PR-nya PR nasional ya Pak. Nasional memang. Enggak hanya, tapi PR-nya PR nasional. Melihat tadi kan regulasi di udara jelas. Iya. Bagaimana pilot itu jam kerjanya diatur. Di kereta api sudah jelas.
mereka bagaimana masinis itu jam kerjanya juga diatur. Sementara di tempat kita, mana ini, tempat kita belum ada aturannya. Satu lagi, terus kemudian keterbatasan juga. Keterbatasan ternyata pengemudi ini tadi Iya. semakin jarang juga tadi ya, Iya. yang berminat untuk menjadi supir bis. Iya. Mungkin kalau bahasanya jadi pilot bis mungkin lebih Iya. menarik ya. Tapi mungkin kadang-kadang kayak gitu tergantung dengan ini aja. Mindset mungkin Bapak. Bukan, kesejahteraan juga nomor satu. Iya. Kayaknya kesejahteraan itu dengan benar-benar diutamakan. Harus Terus ditingkatkan ya Bapak. ya ini cuma kita bisanya menghimbau ya, Iya. menghimbau kepada para pengusaha PU. Iya. Ini bagaimana caranya kesejahteraan pengemudi itu juga benar-benar diperhatikan. Nah kita yang di terminal itu juga bagaimana bisa memperhatikan terus mereka pahlawan ini. Iya. Boleh ya Pak kita Betul. katakan pahlawan mereka ya. Pahlawan kalau untuk pengemudi itu kan mereka pahlawan yang Iya. pahlawan di bidang transportasi. Pahlawan Betul. transportasi. Mereka yang membawa orang dari asal tujuan dengan resikonya. Resikonya Betul. ternyata berat. Mm. Kalau terjadi tadi sudah disampaikan Pak Ketua Kantor kita tadi. Ketika mereka selamat atau mungkin misalkan tidak selamat, itu resikonya satu jadi tersangka. Tersangka Yang kedua tadi meninggal. ya mohon maaf itu ya. Namanya paling enggak ternyata resikonya pekerjaan berisiko yang Berisiko. sangat luar biasa ya Pak. Luar biasa. Nggih, ini paling enggak perhatian buat kita semuanya, Betul. termasuk kita mohon izin ya Bapak. Kita kan dari pemerintah kita itu kan, Iya. perhatian kita untuk bagaimana meningkatkan kesejahteraan para pengemudi bis. Bagaimana mungkin meningkatkan kesehatan bagi para pengemudi bis. Iya. Ini kayaknya PR tapi PR nasional. Betul. Karena apa? Karena tingkat kecelakaan bis itu semakin kelihatannya dalam 1 tahun ini mungkin lebih dari 50 kecelakaan kayaknya saya melihatnya. Iya. Bis, baik itu bis pariwisata ataupun ini. Dan ini kayaknya mungkin harus menjadi perhatian nasional. Iya. Kayaknya mohon izin Pak, kayaknya perlu ada diskusi khusus deh Pak, mohon izin. Sebetulnya nggak usah diskusi khusus, sudah perintah lah dari presiden. Oh perintah dulu sih. Jadi kita harus concern Iya. ya minimum kalau yang lain belum mulai di terminal tidar ini sudah dimulai, apa yang bisa dimulailah. Siap, nggih. Jadi saya sangat mendukung sekali bagaimana bisa menyediakan tempat istirahat pengemudi bis seperti lainnya hotel bintang 1 lah Pak. Oh siap, nggih. Nah nanti kalau bisa terwujud di sini, nanti bisa untuk bikin semacam iklan lah kepada terminal yang lain. Ini loh kalau niatnya ada, Iya. ternyata bisa meskipun tidak ada, nggak usah pakai anggaran Iya. Siap. APBN karena anggaran juga terbatas. Tapi inilah contoh terminal tidar. Satu lagi masukannya. Di terminal tidar ini secara bangunannya dan layoutnya sudah cukup bagus. Satu tadi kalau bisa Jumat pagi itu olahraga atau korve, terus nanti dikasih bubur kacang hijau lah mereka Pak. Siap, nggih. Terus suruh bersih-bersih, suruh bawa cat 1 ember kecil untuk ngecat yang tiang-tiang yang supaya kalau kelihatan bersih. Iya. Itu semua orang segen untuk buang puntung rokok tapi kalau kelihatan kumuh makin lama makin kotor. Siap Bapak, nggih. Jadi terus tadi saya lihat juga ada konsep kebun anggur. Nah ini karena saya juga hobinya tanaman buah, ya itu kalau bisa dikembangkan Pak. Saya juga nanam anggur di rumah, tapi kalau bisa di terminal ini ada konsepnya go green, nah ini sangat bagus Pak. Siap Pak, nggih. Tadi juga salah satu saya titipkan kalau supaya kendaraan berangkat dari terminal tidar ini benar-benar laik, kadang-kadang ada butuh perbaikan kecil, tapi kerusakan kecil ini mungkin dibenarkan cuman butuh 5 menit 10 menit, tapi karena kalau nggak ada fasilitasnya kadang-kadang supir ya nantilah gampang, nanti dibenerin, nanti kalau sampai tujuan ternyata di tengah jalan rusak, jadi mogok, jadi menimbulkan kecelakaan. Nah ini yang kelihatannya hal-hal yang sepele, dan saya melihat pembangunan terminal-terminal baru itu konsep-konsep itu belum diakomodir. Jadi
layoutnya dari baru itu ya ruangan komersial aja, tapi bagaimana tempat istirahat pengemudi, bagaimana tempat perbaikan, tempat cuci bis, tempat dan tadi juga ada konsep untuk taman lalu lintas untuk mendidik, itu bagus. Tapi saya sampaikan kalau mau merubah menanamkan safety culture kepada orang itu dimulai dari anak-anak sampai umur sekolah TK. Tapi kalau sudah kelewat SD SMP itu sudah terlanjur terkontaminasi, susah diperbaiki. Apalagi sudah gede-gede gini. Nah, sebetulnya mendidik kedisiplinan berlalu lintas, etika berlalu lintas itu harus dimulai dari kecil, dari rumah. Tapi kalau sudah besar, sekarang ini kita lihat lalu lintas kita itu adalah pendidikan ketidakdisiplinan paling masif dan paling efektif. Orang sudah nyalip dari kiri nggak merasa ada bersalah. Lewat bahu jalan nggak ada masalah. Pejabat dikawal lewat bahu jalan merasa lebih hebat daripada yang lain. Padahal mereka menunjukkan contoh yang salah. Kalau kita mau mendisiplinkan orang, diri kita sendiri harus disiplin. Jadi sekali lagi bahwa kondisi potret di jalan itu adalah potret kesemerawutan kita. Kalau kita bisa tertib di jalan, akan tertib di mana-mana juga. Siap Bapak, ini paling enggak ini kayaknya juga PR-nya PR nasional juga. Ini memang beliau Ketua KNKT Kementerian Republik Indonesia ya. Jadi paling enggak kita belajar banyak dari beliau, tapi paling enggak tadi sesuai harapan beliau, bagaimana nanti di Terminal Tidar itu juga sudah mulai bisa ke arah sana. Ini titipan beliau amanah bagi saya, amanah ini. Tadi mungkin amanah buat saya Pak, bagaimana bisa mewujudkan yang pertama mungkin di Terminal 1 ada bengkel juga. Ada bengkelnya, terus kemudian ada tempat cucian mobilnya, terus kemudian ada tempat istirahat supirnya, dan kalau bisa kita jangan cari duit dari APBN gitu ya Pak ya. Ini mohon izin Pak, kira-kira dari mana Pak yang bisa kita ajak kerjasama ini Pak? Ya siapa aja, mungkin kita minta teman-teman dari karoseri yang seperti di Armada sini ada gitu ya. Armada, ada Trisakti, ada siapa yang deket-deket dari sinilah untuk bikin CSR untuk tempat pengemudi. Terus bengkel ya kita minta nanti swasta kalau mau buka bengkel di sini, tapi prinsipnya bahwa bengkel itu adalah untuk memfasilitasi kendaraan yang diberangkatkan dari Tidar itu dijamin tidak mogok, dijamin laik, dijamin secara teknis baik. Jadi jangan dipungut sewa yang tinggi Pak, kalau bisa ya gratis sebagai fasilitas untuk menjamin kendaraan itu laik, sehingga mereka tidak takut-takut untuk melakukan perbaikan-perbaikan kecil ya. Kalau perbaikan besar ya jangan di sini lah. Ini bukan tempatnya, tapi perbaikan kecil-kecil ya di sini, sehingga benar-benar kendaraan yang berangkat dari Terminal Tidar ini semuanya laik jalan. Semua laik jalan. Baik secara teknis maupun administratif. Kalau KIR tadi kan lebih kepada administrasi Bapak. Administrasi Mas. Tapi secara teknis sebenarnya seperti apa? Ketika KIR sepatu remnya masih tebal, tapi begitu 5 bulan atau 3 bulan sudah mulai tipis, nah mereka bisa ganti di sini. Siap. Yang kecil-kecil kayak gitu. Ini menarik Mas Agung. Ini bagaimana caranya nanti itu bisa kita wujudkan semuanya. Tapi kadang-kadang bahasa saya itu kadang-kadang entah gimana caranya gitu ya Pak, mohon izin. Tapi kalau entah gimana caranya, sepanjang itu sudah niat, nanti caranya datang sendiri Pak. Siap, oke, bisa Pak, insya Allah bisa Pak. Ini paling enggak mudah-mudahan amanah Bapak yang diberikan kepada saya nanti bisa kita wujudkan. Mudah-mudahan nanti kalau Bapak berkunjung lagi ke Terminal Tidar entah kapan gitu Pak, mudah-mudahan semua sudah bisa kita wujudkan. Amin. Ya saya pengen nanti di Terminal Tidar itu kalau mau kuliner saya nggak usah muter-muter di Magelang ke terminal. Sudah ada gitu ya Pak? Sudah ada. Ya tahu kupat tahu yang terkenal, geduk yang terkenal, sehingga nggak kemana-mana. Saya ke sini. Siap. Jadi paling enggak nih sudah ada PR lagi nih terkait dengan kulineran. Bagaimana kulineran yang masuk Terminal Tidar
itu yang sudah mulai terkenal juga. Jangan yang apa namanya? Ya yang punya branding lah. Iya. Jadi supaya orang datang berkunjung ke terminal sesuai konsep kita ya Pak. Iya. Menjadi pusat perekonomian, menjadi pusat kegiatan dan menjadi pusat pendidikan keselamatan berlalu lintas. Ini satu banyak amanah yang diberikan kepada kita. Ini bukan saya doang lah Mas Agung. Ya, Pak. Seluruh staf terminal Staf Tidar terminal. termasuk saya. Jadi bagaimana nanti di terminal Tidar ke depan itu bisa lebih baik dan bagaimana caranya kita benar-benar melayani semuanya dengan hati. Jadi paling enggak ya nek bahasanya tadi dari diuwongke. Iya. Jadi para pengemudi diuwongke nggih Pak. Iya. Para pengemudi diuwongke, diberikan tempat yang nyaman untuk istirahat, diberikan mereka kalau ada misalkan mungkin kendaraannya rewel ya ada perbaikannya Iya. juga. Kayaknya one stop serving kayaknya di sini Iya. nanti. Di samping pelayanan kita untuk para penumpang bagus, Iya. ini kayaknya pelayanan untuk pengemudi juga harus bagus. Pelayanan untuk masyarakat atau mungkin kios juga Iya. bagus. Kayaknya PR kita masih banyak. Targetnya kira-kira di target berapa tahun nih Pak saya Pak? Secepatnya makin cepat makin Makin baik. baik. Oke, paling nggak kita juga nanti kita akan laporkan kepada pimpinan Bapak. Iya. Kita akan laporkan kepada pimpinan terkait PR-PR amanah yang diberikan Bapak. Mudah-mudahan mungkin ada support dana ya Mas Agung ya. Amin. Support APBN, tapi kalau misalkan tidak ada, entah bagaimana caranya, yang penting niatnya ada, Iya. insya Allah pasti nanti ada saja jalan keluarnya. Ini kayaknya mudah-mudahan Pertamina mudah-mudahan bisa. Semoga. Mungkin kalau arahan beliau ada Pak, mungkin Pertamina yang bisa saya kontak Bapak. Nanti kita cari teman-teman Pertamina, kita mungkin oli lah Siap. yang mungkin bisa membantu juga daripada jauh-jauh Iya. bisa sambil istirahat bisnya bisa diganti servis, diganti oli, mungkin juga diperiksa kualitas olinya juga Iya, apakah siap. masih bagus apa tidak. Siap Bapak, ini paling nggak sesuatu lah. Ini amanah kita banyak diberikan pada kita Mas Agung. Ya, Bapak. Tapi sebelum mungkin Mas Agung sebelum ditutup, kira-kira pesan kita buat kita apa mungkin dia. Baik, Pak. Baik, Bapak, untuk mungkin sebelum kita tutup podcast kali ini, kira-kira ada pesan tentang keselamatan mungkin ke masyarakat terkait keselamatan lalu lintas, Bapak. Termasuk pesan buat terminal. Ya, dan termasuk pesan buat terminal Tidar Magelang pastinya, Bapak. Oke. Jadi untuk kepada penumpang keselamatan ini harus diciptakan oleh semua pihak, tidak hanya teman-teman yang di terminal, juga tidak hanya pengemudi, tapi penumpang juga punya peran. Kalau melihat pengemudinya sudah kira-kira tidak sehat, ya mungkin diminta untuk penumpangnya jangan maksa untuk terus Jalan. pengemudi menjalankan bisnya. Jadi lebih baik sampai tapi terlambat daripada nggak pernah sampai. Iya. Nah, untuk terminal sekali lagi masalah di sini tadi cita-citanya sudah bagus Pak, sebagai Pusat pusat kegiatan. pengawasan, Ya. pusat kegiatan untuk ekonomi, pusat kegiatan untuk Sosial pendidikan budaya. keselamatan pendidikan berlintas. keselamatan, terus Pusat perekonomian Bapak. ya perekonomian. Kalau perekonomian itu ya kalau bisa apa yang menjadi keunggulan di Kota Magelang ini hadir di terminal ini sehingga bisa tempat belanja oleh-oleh, tempat kulineran, tempat santai, anak-anak muda bisa buka warung-warung kopi itu Pak yang sekarang kan ngetren di mana-mana. Siap. Jadi Coffee kios-kios yang kosong ini suruh aja mereka memperbaiki sendiri, buka yang minimum Bapak bisa narik retribusi parkir lah. Nggih, Dan nggih. hidup kegiatan Mak Siap. bisa 24 jam Pak. Nggih, nggih, siap. Ini Jadi PR. undang aja anak-anak muda ini kan yang buka warung kopi atau apa yang makanan-makanan yang kekinian gitu kan. Nggih. Daripada kiosnya dihuni gendruwo Pak. Siap Pak, terima kasih. Ini paling enggak ini kita banyak diberikan amanah, Ya. diberikan PR oleh beliau, dan itu juga paling enggak untuk perbaikan ke depan supaya lebih baik ya. Paling enggak juga saya mengucapkan sangat terima kasih Bapak atas kehadiran Bapak di Terminal Tidar.
Ini terima kasih juga atas saran masukan dan mungkin apa yang harus kita perbaiki. Ini mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan sukses selalu Bapak. Terima kasih Pak juga. Baik. Nah itu dia Putri tadi bincang-bincang kita bersama Pak Suryanto terkait keselamatan ya Putri ya. Dari yang kita bahas tadi mungkin ada beberapa hal yang diperhatikan tadi. Yang pertama kesehatan, enggak cuman memperhatikan kesehatan dari busnya tapi orangnya juga atau supirnya juga Putri. Mungkin di terminal tidak ke depannya mungkin bisa kita bangun kayak pos kesehatan gitu Putri ya. Nah itu dia harapan kita. Sekian podcast kita hari ini bersama KNKT Komite Nasional Keselamatan Transportasi. Saya selaku pembawa acara mengucapkan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Saya dan Putri pamit undur diri. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.